Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama sepakat bahwasanya hukum salat 5 waktu berjamaah di masjid adalah sunnah muakkadah. Atau bahkan ada yang lebih tegas lagi mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah, yang artinya jika dalam satu kaum tidak ada satupun hamba yang berangkat menunaikan sholat fardu ke masjid, maka seluruh penduduk bakal kebagian dosanya. Ini dalam perkara sholat fardu, sholat wajib. Tapi uniknya hadirin sekalian, dalam urusan sholat sunnah, Rasulullah SAW justru mengatakan sebaliknya. Dalam sebuah hadis dari Zaid bin Sabit, Rasulullah bersabda, afdalu sholatil mar'i fi buyutihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat sunnah kita adalah di rumah masing-masing. Mengapa demikian? Para ulama hadis ketika mensyarah hadis ini memberikan 2 jawaban. Yang pertama, supaya kita menghidupkan dan memberkahi rumah kita, supaya rumah kita juga kebagian dibacakan atasnya kalimat-kalimat Allah. Sebagaimana bunyi sabda Nabi lain, wala taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kita jadikan rumah kita tuh seperti kuburan, sunyi, senyap, nggak ada bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua, dan ini yang menjadi pusat pembahasan kita hari ini insya Allah, supaya kita ketika mengerjakan sholat sunnah di rumah merawat dan melatih keikhlasan kita dalam beribadah. Karena hadirin sekalian, 99% umat Islam yang berangkat ke masjid pasti menegakkan sholat wajib. Tapi berapa banyak dari mereka yang mengerjakan sholat sunnah? Maka dengan hadis ini Rasulullah memberikan sebuah langkah jaga-jaga, sebuah wasiat preventif, supaya umat Islam yang sholat sunnah di masjid, yang sholat sunnah di ruang publik, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih unggul daripada saudara-saudaranya yang sholat sunnah di rumah. Karena memang terkadang riya, ujub, takabur itu tidak menjelma ke dalam sesuatu yang tampak. Ia menyusup secara diam-diam, melebur ke dalam bagian dari ibadah kita sendiri. Wala'iyadzubillah. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari narasi tadi, barangkali kita menyimpulkan, oh, kalau gitu lebih baik sholat sunnah di rumah. Karena nggak ada orang yang tahu, niat kita pun akhirnya bisa lebih tulus lillahi ta'ala. Tapi dilalah hadirin sekalian, di perjalanan pulang kita ke rumah, karena kita tahu hadis Rasulullah yang ini ya, kita membatin, kita merasa lebih tawadu, kita merasa lebih ikhlas, kita merasa lebih baik daripada jamaah-jamaah yang sholat sunnah di rumah. Dan ketahuilah hadirin sekalian bahwasanya merasa tawadu, merasa bahwasanya diri kita sedang merendahkan hati, ini juga varian delta dari virus riya, takabur dan ujub. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, man athbata fi nafsihi tawaddu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang menyematkan dirinya sebagai orang yang tawadu, merasa bahwa dirinya sedang rendah hati,
Kata beliau, justru dialah orang yang sombong sebenarnya. Akhirnya kita pun sampai kepada kesimpulan ketiga. Oh, kalau gitu nggak usah sholat sunnah lah. Ini yang paling aman kayaknya. Saya nggak ada ancaman ria juga di sini. Toh hukumnya cuma sunnah. Lagi-lagi seorang ulama salaf, Al-Fudail bin Iyad, pernah mengatakan, al-amalu li ajlin nas syirkun, wa tarkul amali li ajlin nas riyaun. Kata beliau, kalau kita mengerjakan ibadah amalan karena manusia, ini bukan ria. Ini dosanya lebih besar. Ini syirik namanya. Tapi ketika kita meninggalkan ibadah itu, mengabaikan amalan itu karena takut dibilang ria oleh manusia, takut dibilang soalim oleh manusia, inilah ria yang sesungguhnya. Luar biasa hadirin sekalian. Bahkan tidak melakukan apapun, kita masih terkena potensi dosa ria. Andai kita meninggalkan amalan itu karena takut dibilang soalim sama manusia, justru di situ kita sedang melakukan sebuah perbuatan ria. Maka hadirin sekalian, inilah dilema tentang keikhlasan. Manusia selama-lamanya akan terus tarik ulur, berjibaku dalam sebuah perang yang dingin, perang yang senyap, yang hanya terjadi dalam hati kita masing-masing. Andai ikhlas itu semudah melafalkan adaan makmuman lillahi ta'ala, barangkali ulama-ulama kita tidak akan menghabiskan puluhan halaman untuk membahas persoalan niat ini. Andai ikhlas itu adalah bukan perkara yang sulit, maka Rasulullah SAW mungkin tidak akan meminta kita untuk selalu membaca doa, Rabbana tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang maha membolak-balikan hati, tolong teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Karena memang hadirin sekalian, pergeseran niat manusia dalam beribadah kadang-kadang nggak berjarak siang malam. Mungkin sepersekian detik iman kita sudah berubah dari yang tadinya lillah menjadi karena manusia. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. In tu'tus shadaqat fa ni'ma hiya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Kalau kita memberikan sedekah itu secara terang-terangan, ketahuan oleh manusia yang lain, itu baik. Luar biasa. Bagus. Tapi Allah melanjutkan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Andai itu kita sembunyikan, nggak ada orang yang tahu, ini opsi yang jauh lebih baik. Sekali-kali khatib ingin menegaskan bahwasanya ibadah atau amalan yang dilakukan di ruang publik, yang ketahuan oleh saudara-saudara kita yang lain, ini sah hukumnya, bukan sesuatu yang tercela. Apabila kita ada menunaikan sholat sunnah di masjid, sedekah yang diumumkan, gerakan hijrah bersama, komunitas puasa Senin Kamis bareng-bareng barangkali, semuanya adalah ibadah yang mulia, amalan yang mulia, terpuji luar biasa. Tapi hadirin sekalian, yang ingin khatib tegaskan adalah alangkah idealnya jika kita punya satu amalan yang tahu amalan ini hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdua aja. Sebagaimana metafor Rasul dalam sebuah hadis, ayyun fiqo yaminuh malaya alam shimaluh. Kita bersedekah dengan tangan kanan kita, tapi tangan kiri kita nggak tahu. Mafhumul muwafaqohnya jangankan orang tua, anak istri, karib kerabat, yang bagian dari diri kita pun seonggok tangan kiri nggak tahu tentang ibadah kita tersebut. Karena hadirin sekalian, sesering apapun kita mendengar tausiah atau khutbah atau ceramah yang menyoal niat, sebosan-bosannya kita mendengarkan jargon meluruskan niat, pada akhirnya tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya amalan yang kita kerjakan itu apakah murni 100% lillahi ta'ala. Tidak ada yang bisa memastikan apa betul ikhlas atau telah digerogoti virus-virus ria, takabur, ujub, dan lain sebagainya. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti di akhirat kita tidak termasuk orang-orang yang muflis, yaitu mereka yang ternyata merasa banyak beramal, di akhirat menjadi orang yang bangkrut karena niatnya salah. Atau orang-orang yang amilatun nasibah, susah payah beribadah di dunia, ujung-ujungnya tasla naron hamiyah, tetap menjadi keraknya api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.